Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Profesor Dr. Andus Ahmad Suriansa, MPD PhD, serta Bapak Amransyah SPD MPD selaku dosen mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran. Serta teman-teman yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa karena telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lewat Zoom meeting kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perpaduan model pembelajaran numbered head together, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran inquiry yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Di sini pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurhalis Mahmudi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok 2 yaitu ada Ainaya Pajira, Denny Maulana, Mariatul Kiptiah, Nur Asia Ratih Trisetyo, Siti Aminah Nurul Aini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini adalah pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, penutup, dan masukan dari dosen pembimbing. Langsung saja kita ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Kita masuki acara berikutnya yaitu penyajian materi. Dipersilahkan kepada kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Dipersilahkan. Slide. Oke. Pertama adalah pengertian model number head together atau NHT, pembelajaran kooperatif, dan juga pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama itu adalah pengertian pembelajaran number head together ataupun NHT. Nah, di mana Suhermi pada tahun 2004 menyatakan bahwa NHT ataupun number head together adalah pendekatan yang dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah menurut Kagan dalam poster 2002, number head together merupakan suatu tipe mode pembelajaran kooperatif, yang dimana merupakan struktur sederhana terdiri atas 4 tahap yang digunakan untuk mereview fakta-fakta informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi siswa, ya. Yang dimana dalam kooperatif ini artinya siswa itu bekerja sama satu sama lain dalam suatu kelompok tersebut. Next. Slide next. Yang kedua adalah pengertian pembelajaran kooperatif. Nah, di mana mode pembelajaran kooperatif ini adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam berkelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Nah, sebab ini dalam tahun 2009, pembelajaran kooperatif adalah suatu mode pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja berkelompok kecil secara kolaboratif atau secara mereka bersama-sama, yang dimana dalam anggotanya terdiri bisa dari antara 5 orang ataupun lebih. Sedangkan menurut Suna dan Hans pada Isjoni pada tahun 2009 mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu acara pendekatan dan serangkaian strategi khusus yang dirancang untuk memberi dorongan pada siswa agar bekerja sama dalam proses pembelajaran. Artinya mereka dituntut untuk bekerja sama satu sama lain dalam kelompok untuk mendapatkan suatu pelajaran tersebut. Next. Selanjutnya adalah pengertian mode pembelajaran inquiry. Nah, menurut Sanjaya pada tahun 2012, mode pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran inquiry, yakni rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis, yang dimana siswa dituntut untuk bisa berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pada proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru ataupun siswa. Jadi mereka melakukan diskusi. Nah, itu strategi ini sering juga dinamakan strategi heuristik atau yang berasal dari bahasa Yunani heurisken, yang berarti saya menemukan. Artinya mereka menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut. Next. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran NHT, pembelajaran kooperatif, dan juga pembelajaran inquiry. Ini yang pertama adalah langkah-langkah model pembelajaran number head together ataupun NHT. Langkah-langkah model pembelajarannya pertama adalah siswa dibagi dalam kelompok-kelompok.
Setelah itu masing-masing dari siswa diberikan nomor tersebut untuk menganalisis mana kelompok 1, 2, 3, atau 4. Jadi membagi kelompok tersebut. Setelah itu guru memberikan tugas atau pertanyaan kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan. Setelah itu setiap kelompok mulai berdiskusi. Jadi mereka berdiskusi dalam kelompok kecil tersebut untuk menemukan jawaban yang paling tepat dan memastikan semua anggota tersebut mengetahui jawaban tersebut ataupun mengikutinya. Selanjutnya adalah guru memanggil salah satu nomor yang ada di kepala mereka tadi secara acak untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan dalam kelompok kecil tersebut. Setelah itu siswa dengan nomor yang tadi, yang memiliki nomor tadi, itu mempresentasikan ke depan jawaban mereka. Oke, baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif secara lebih rinci. Soimin 2014 halaman 46-47 menyebutkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran kooperatif dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Pada awal pembelajaran, guru mendorong peserta didik untuk menemukan dan mengekspresikan ketertarikan mereka terhadap subjek yang akan dipelajari. Yang kedua, guru mengatur peserta didik ke dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 peserta didik. Yang ketiga, guru membiarkan peserta didik memilih topik untuk kelompok mereka. Yang keempat, tiap kelompok membagi topiknya untuk membuat pembagian tugas di antara setiap anggota kelompok. Anggota kelompok didorong untuk saling berbagi referensi dan bahan pelajaran. Tiap topik kecil harus memberikan kontribusi yang unik bagi usaha kelompok. Selanjutnya, setelah para peserta didik membagi topik kelompok mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, mereka akan bekerja secara individual. Mereka akan bertanggung jawab terhadap topik kecil masing-masing karena keberhasilan kelompok bergantung pada anggotanya. Persiapan topik kecil dapat dilakukan dengan mengumpulkan referensi-referensi yang terkait. Selanjutnya, setelah peserta didik menyelesaikan kerja individual mereka, para anggota mempresentasikan topik kecil kepada teman satu kelompoknya. Kemudian peserta didik didorong untuk memadukan semua topik kecil tersebut dalam presentasi kelompok. Selanjutnya, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya pada topik kelompok. Semua anggota kelompok bertanggung jawab terhadap presentasi kelompok. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dilakukan pada 3 tingkatan, yaitu pada saat presentasi kelompok dievaluasi oleh kelas, kontribusi individual terhadap kelompok dievaluasi oleh teman satu kelompok, presentasi kelompok dievaluasi oleh semua peserta didik. Terakhir, langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Biasa dalam Soimin 2014 halaman 85-86 menyebutkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran inquiry dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, membina suasana yang responsif di antara siswa. Yang kedua, mengemukakan permasalahan untuk di-inquiry atau ditemukan melalui cerita, film, gambar, dan sebagainya. Kemudian, mengajukan pertanyaan ke arah mencari, merumuskan, dan memperjelas permasalahan dari cerita dan gambar. Yang selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang diajukan bersifat mencari atau mengajukan informasi atas data tentang permasalahan tersebut. Kemudian merumuskan hipotesis atau perkiraan yang merupakan jawaban dari pernyataan tersebut. Perkiraan jawaban ini akan terlihat setidaknya setelah pengumpulan data dan pembuktian atas data. Siswa mencoba merumuskan hipotesis permasalahan tersebut, dan guru membantu dengan pertanyaan pancingan. Selanjutnya, menguji hipotesis. Guru mengajukan pertanyaan yang bersifat meminta data untuk pembuktian hipotesis. Terakhir, pengambilan kesimpulan dilakukan guru dan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu materi kelebihan dan kekurangan model NHT, kooperatif, dan inquiry. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran NHT dikemukakan oleh Ibrahim tahun 2020 antara lain
Yang pertama, kelebihan model pembelajaran NHT, terjadinya interaksi antara siswa melalui diskusi kelompok secara bersama dalam menyelesaikan masalah yang diberikan kepada kelompok. Yang kedua, siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui aktivitas kooperatif, yaitu yang di dalamnya melibatkan siswa di kelompok. Yang ketiga, dengan bekerja secara kooperatif, pembelajaran di kelas kemungkinannya akan lebih mudah untuk diterima dan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat kepemimpinan. Selanjutnya yaitu kekurangan model NHT. Tidak semua anggota kelompok dipanggil guru, bisa saja karena terlalu banyaknya kelompok kecil, guru pun jadi kewalahan. Yang kedua yaitu kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru. Selanjutnya yaitu kelebihan dari model kooperatif menurut Hill dan Hill dalam Rofik tahun 2010, yaitu yang pertama, model kooperatif dapat meningkatkan prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, mampu memperdalam pemahaman siswa tentang suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, dianggap menyenangkan bagi siswa sebab melibatkan suasana kelompok. Jadi siswa juga akan lebih banyak berinteraksi dengan siswa yang lain. Yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui kelompok kecil. Yang kelima, mampu mengembangkan sikap positif yang ada dalam diri siswa. Yang keenam, dapat mengembangkan sikap siswa untuk menghargai segala potensi yang ada dalam diri sendiri. Yang ketujuh, membantu siswa untuk membuat suasana belajar menjadi lebih inklusif, maksudnya siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar tersebut. Yang ke-8, membantu siswa untuk mengembangkan sikap saling memiliki satu sama lain. Dan yang ke-9, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, salah satunya keterampilan sosial. Selanjutnya, Des dalam Rofik tahun 2010 menyatakan bahwa model kooperatif memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, penerapan model kooperatif membutuhkan waktu yang lama bagi siswa. Akibatnya, target kurikulum sulit untuk dicapai. Yang kedua, guru dalam menerapkan model kooperatif membutuhkan waktu yang lama, menyebabkan guru enggan untuk menggunakan model kooperatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam penerapannya, membutuhkan kemampuan khusus dari guru yang mengakibatkan guru jarang menggunakan model kooperatif dalam kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, pembelajaran dengan model kooperatif menuntut siswa untuk memiliki sikap bekerja sama. Selanjutnya, kelebihan metode inquiry menurut Hanafiyah tahun 2009 halaman 78. Yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan dapat diterima oleh siswa. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari metode inquiry menurut Hanifah tahun 2009 halaman 79. Antara lain, pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kedua,
keadaan kelas kenyataan gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Artinya di sini apabila jumlah siswanya itu terlalu banyak, maka sulit untuk dicapai. 3. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Misalnya lebih sering dengan ceramah seperti itu, maka mereka akan merasa, oh ini tidak seperti pembelajaran seperti biasanya. Begitu. Yang keempat, ada kritik bahwa proses dalam metode inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Next. Langkah-langkah pembelajaran terpadu. Langkah pertamanya yaitu motivasi. Menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetisi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Langkah kedua itu penyajian informasi. Guru memberikan sedikit informasi kepada siswa tentang apa yang akan dikaji dalam pembelajaran. Langkah ketiga, pembentukan kelompok. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan pencampuran yang tinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan kemampuan belajar. Next. Langkah keempat, merumuskan masalah dengan berdiskusi. Perumusan masalah ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari, jawabannya terkait permasalahan yang dibahas dengan cara mendiskusikan dalam kerja kelompok. Dalam kerja kelompok, setiap siswa memberikan pendapat tentang masalah yang dirumuskan kepada teman sekelompoknya. Berpikir bersama untuk menggambarkan dan memahami bahwa tiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, lalu mencari rumusan masalah yang dapat disetujui oleh seluruh anggota kelompok. Langkah kelima, membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar, kelompok dengan cara berkeliling ke seluruh kelompok, dan murid dapat bertanya apabila ada hal yang mereka kurang pahami. Next. Langkah keenam, merumuskan hipotesis. Guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara dari masing-masing kelompok terkait permasalahan yang dibahas bersama dan memanggil nomor anggota atau pemberi jawaban. Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyampaikan hasil yang telah didiskusikan dengan kelompoknya kepada siswa di kelas. Langkah 7 itu evaluasi. Guru mengevaluasi hasil diskusi dari masalah yang telah dibahas bersama-sama dan diketahui oleh seluruh kelompok. Langkah ke-8 itu memberikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok dan mengumumkan nama atau nomor kepala kepada siswa yang paling aktif dalam pelajaran. Langkah terakhir yaitu kesimpulan. Guru menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran dari model pembelajaran terpadu. Nah, di sini yaitu adalah kelebihan dari model pembelajaran number head together. Ialah yang pertama itu setiap murid menjadi siap. Kenapa? Karena ini kan pemanggilannya sistem number atau nomor. Jadi semua siswa itu acak siapa saja bisa terpanggil oleh guru. Yang kedua yaitu adalah dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai. Terjadi interaksi secara intens antara siswa dalam menjawab soal. Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui aktivitas kooperatif. Dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi pengetahuan akan lebih besar. Kemungkinan untuk siswa dapat sampai pada kesimpulan yang diharapkan.
Yang ketujuh yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan bakat kepemimpinan. Dari ada kelebihan tadi, otomatis juga ada kekurangannya. Kekurangannya dari model pembelajaran number head together ialah yang pertama itu tidak terlalu cocok diterapkan dalam jumlah siswa yang banyak. Kenapa? Karena pastinya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua itu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan waktu yang terbatas. Bahkan bisa saja terpanggil oleh guru itu nomor yang sudah dipanggil terpanggil lagi. Yang ketiga, ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawabannya. Solusi dari ini mengurangi poin pada siswa yang membantu dan dibantu. Jadi, walaupun di sini ada kekurangan, tapi kita sebagai guru nanti bisa saja menjadikan solusi ini tadi, yaitu dengan kita berikan terlebih dahulu, misalnya jika ketahuan akan Bapak atau Ibu kurangi nilai yang membantu ataupun yang dibantu. Nah, yang terakhir yaitu apabila pada satu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja akan mempengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, mungkin teman kami berhalangan. Ya, mungkin akan saya bacakan. Di sini ada kelebihan dari model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama itu adalah model kooperatif dalam meningkatkan prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa. Artinya, kooperatif ini mampu meningkatkan prestasi akademik yang dimiliki siswa itu tadi. Yang kedua, kooperatif ini mampu memperdalam pemahaman siswa tentang suatu materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Yang ketiga, dapat dianggap menyenangkan bagi siswa sebab melibatkan suasana kelompok. Yang keempat, membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui kelompok kecil. Yang berikutnya itu mampu mengembangkan sikap positif yang ada dalam diri siswa. Yang keenam, dapat mengembangkan sikap siswa untuk menghargai segala potensi yang ada dalam diri sendiri. Yang ketujuh, model kooperatif ini mampu membantu siswa untuk membuat suasana belajar menjadi lebih inklusif. Yang kedelapan, dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap saling memiliki satu sama lain. Yang kesembilan, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, salah satunya yaitu keterampilan sosial. Ya, next. Ya, mungkin teman kami masih ya berhalangan lah, karena mungkin ada gangguan yang tidak disengaja. Mungkin saya akan bacakan yang selanjutnya, itu kekurangan dari model pembelajaran cooperative learning ialah yang pertama adalah penerapan model kooperatif ini membutuhkan waktu yang lama bagi siswa. Akibatnya target kurikulum yang kita capai itu akan sulit untuk dicapai. Nah, yang kedua itu guru dalam menerapkan model kooperatif membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut dapat menyebabkan
Guru enggan untuk menggunakan model kooperatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu menerapkan model kooperatif membutuhkan kemampuan khusus dari guru. Kenapa? Karena hal ini mengakibatkan guru itu jarang melakukan model kooperatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu pembelajaran dengan model kooperatif menuntut siswa untuk memiliki sikap bekerja sama. Kelebihan dan kelemahan dalam model kooperatif menjadi pertimbangan bagi guru untuk melihat keefektifan dari model ini. Ketika diterapkan di kelas, semoga artikel ini dapat membantu saudara dalam memahami tentang model kooperatif. Selamat belajar. Iya. Nah, jadi ini tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran cooperative learning. Ya, operator, next. Ya, kepada saudari sana bisa dicoba lagi. Apakah bisa? Yuk, ya dipersilakan kepada Maria untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya ialah kelebihan dari model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dalam mencari dan mengolah sendiri informasi. Yang ketiga, siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Yang keempat, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Yang keenam ialah membantu siswa yang menggunakan ingatan dan mentransfer konsep yang dimilikinya dengan situasi proses belajar yang baru. Yang terakhir ialah mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Next. Selanjutnya ialah kekurangan dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, dalam penerapannya, model inquiry menekankan pada proses berpikir berdasarkan proses belajar dan hasil belajar. Jadi di sini kan guru sudah terbiasa dalam pola pembelajaran yang menyampaikan informasi terlebih dahulu. Tetapi dalam model ini menggunakan proses berpikir oleh siswa itu sendiri dalam proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang kedua, karena budaya belajar siswa yang sudah lama menerima materi dari guru, jadi kesulitan untuk mengubah pola pikir siswa menjadi belajar itu sebagai proses berpikir. Yang ketiga ialah sistem pendidikan yang tidak konsisten, misalnya akan kesulitan mengubah pola pikir belajar mereka dengan menjadikan belajar sebagai proses berpikir. Sistem pendidikan ini menganjurkan bahwa proses pembelajaran sebaiknya menggunakan pola pembelajaran yang dapat menuntut semua siswa itu aktif dalam belajar. Namun, dulu kan ada UN yang berorientasi pada pengembangan aspek kognitif. Itu tentu saja menjadi kekurangan bagi pembelajaran inquiry yang di sini inquiry itu ialah menekankan pada proses belajar sebagai menentukan hasil belajar. Next.
Selanjutnya ialah kendala yang dihadapi dari model pembelajaran number head together, cooperative learning, dan inquiry learning. Yang pertama ialah kendala model pembelajaran NHT. Yang pertama, pada awal pembelajaran Nah, yang pertama itu pada awal pembelajaran, peneliti sulit mengontrol siswa karena siswa belum terbiasa dengan penggunaan media dan mode pembelajaran number head together. Yang kedua, yaitu masih ada siswa yang bergurau atau mengganggu teman pada saat diskusi. Yang ketiga, terbatasnya waktu untuk pembelajaran yang menerapkan model number head together. Yang keempat, siswa merasa belum memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, sebab guru hanya menjelaskan secara ringkas. Selanjutnya, siswa yang akan memahami sendiri materi itu. Ya, next. Selanjutnya ialah kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, ketika membagikan siswa dalam membagi kelompok, kelompoknya itu harus heterogen. Hal ini dikarenakan guru tidak dapat memastikan kemampuan siswa yang mana yang lebih, yang mana yang kurang. Yang kedua, guru terkendala dalam memastikan seluruh siswa melakukan diskusi dalam kelompoknya, sehingga banyak siswa yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya ialah kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya ialah kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran inquiry. Sebagian guru terkendala mengarahkan siswa menyimpulkan pembelajaran. Begitu pula dalam hal menyimpulkan, masih terlihat guru yang lebih dominan karena kurang melibatkan siswa hingga akhirnya Ya, hingga akhirnya berpusat itu pada gurunya, jadi bukan pada siswanya. Ya, next, operator. Nah, untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru itu perlu melakukan beberapa tindakan. Salah satunya itu menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak yang ada. Guru harus menetapkan waktu yang ada untuk menyelesaikan langkah pembelajaran. Guru juga perlu melakukan pengawasan terhadap aktivitas belajar dan diskusi yang dilakukan siswa. Sehingga hal ini dapat memastikan semua siswa bekerja dengan baik. Di samping itu juga, guru harus lebih kreatif dalam menstimulus siswa untuk menemukan masalah sendiri yang ada pada materi, serta meminta siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi di sini peran guru itu diperlukan, karena kan tugas guru itu adalah sebagai perencana pembelajaran, dan juga pembelajaran yang sukses itu tercapai berkat guru yang mampu mengelola kelas. Nah, tindakan selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada siswa atas usaha yang telah dilakukan dalam proses belajar. Hal ini sangat membantu siswa untuk dapat mencapai motivasi dan hasil belajar. Kenapa? Karena siswa itu merasa usaha yang telah dia lakukan itu diapresiasi kayak gitu. Bisa saja kita bisa memberikan dengan misalnya pada pembelajaran hari ini jika ada siswa atau yang mendapatkan nilai tertinggi akan Bapak kasih Silver Queen misalnya. Nah, kayak gitu hal-hal kecil yang seperti itu yang dapat mampu membangkitkan semangat siswa. Dan juga tentunya peran siswa yang aktif itu juga akan mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Jika gurunya aktif sudah, siswanya juga aktif, itu akan menjadi menjadi tolak ukur yang
bisa dikatakan tolak ukur sukses. Kenapa? Karena guru sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ada, dan juga muridnya dapat mencapai ketentuan yang sudah guru tetapkan. Oke, next. Nah, oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini saya akan buka dua termin atau 2 sesi, yang mana tiap sesinya itu saya persilahkan 2 penanya, dan tiap pertanyaan itu saya persilahkan ada 2 tambahan atau 2 sanggahan. Langsung saja untuk sesi tanya jawab yang pertama saya buka. Dipersilahkan bagi peserta yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat dulu siapa yang ingin bertanya. Jika saya persilahkan maka kalian boleh bertanya. Silakan tulis dulu namanya di kolom chat. Oke. Di sini saya membaca atas nama paling atas itu ya. Ada Normaya Sari. Ya, dipersilakan untuk penanya pertama kepada Normaya Sari, bisa diaktifkan kameranya dan juga tes. Oke. Perkenalkan, saya Normaya Sari, nomor absen 30 dari kelompok 8, izin bertanya. Dalam model terpadu kalian, lebih dominan pembelajaran berkelompok. Dalam pembelajaran ini pasti ada anak aktif dan pasif. Nah, bagaimana cara agar semua bisa berkontribusi dengan maksimal dalam kelompoknya saat pembelajaran? Terima kasih. Ya, sama-sama. Alangkah lebih baiknya jika kalian bertanya juga tuliskan ya di kolom chat pertanyaan kalian untuk mempermudah operator kami untuk menuliskan kembali pertanyaan dari kalian. Ya, terima kasih sebelumnya kepada penanya pertama yaitu Normaya Sari ya. Yang selanjutnya saya persilahkan kepada Pikihan Tandan Ramadan. Oke. Penanya kedua pada sesi pertama saya persilahkan kepada Pikihan Tandan Ramadan. Silakan aktifkan kameranya dan open mic. Ya, terima kasih moderator. Suaranya jelas moderator? Oke, aman-aman, jelas. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fikihan Tandan Ramadan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, tadi kan kelompok sudah menyajikan kendala-kendala perpaduan ketiga model tersebut bagi seorang guru. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa saja kendala atau kesulitan bagi siswa dalam pengaplikasian perpaduan dari ketiga model tersebut agar seorang guru dapat melakukan tindakan preventif sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pikihan Tandan Ramadan. Jangan lupa ya, tuliskan juga di kolom chat pertanyaannya untuk mempermudah operator kami untuk menuliskan kembali. Ya, untuk sesi pertama saya tutup karena sudah ada 2 penanya dari peserta diskusi kali ini. Mari kami mohon untuk bersabar menunggu ya sekitar 5 menit untuk kelompok memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Sambil menunggu kelompok untuk mempersiapkan atau mencari jawaban, adakah dari peserta yang ingin tampil atau ice breaking mungkin, atau ya bisa bicara-bicara atau apa mungkin ada? Ya, saya cari ya, mungkin saya tunjuk. Sambil ya kan, karena tidak mungkin menunggu kelompok mencari jawaban 5 menit kita cuma diam. Mungkin ya ada yang main game mungkin atau apa. Oh ya, tadi saudara Pikihan kan bertanya, nah dari saudara Pikihan adakah nih ide misalnya kan kita ice breaking atau apa kayak gitu. Saudara Pikihan
Masih aktif? Ya, Saudara Ya. Pikian, adakah saran kita ini ngapain lagi ini? Sambil menunggu kelompok mencari jawaban ya kan 5 menit. Skip moderator. Oh, skip ya. Oke, oke. Ya, mungkin kepada Habibah. Ada Habibah? Iya, tidak ada. Oke, tidak ada. Terima Siap. kasih. Iya, sama-sama. Hafizatul Husna mungkin? Ya, Saudari Hafizatul Husna, apakah mendengar suara saya? Ada saran kita mau ice breaking? Oke, ya. Sepertinya Ada? tidak. Oke, tidak ada. Mungkin nih Almira Putri ya, saya lihat tadi gerak-gerak dari tadi nih. Ya, adakah saran ice breaking mungkin? Saya rasa untuk siang ini tidak ada. Oke, tidak ada ya. Ya, mungkin kepada siapa lagi ya? Kepada Ais Anissa Ya, tapi Rahma mungkin? nanya Siapa? Pija. Oh, Pija tadi skip dulu, Jar. Mungkin nanti ya Mah. pada sesi Oh, yang bisa kedua. jadi Ririn. Nah, iya. Oke, kepada saudara. Tepuk tangan. Oke, bisa tuh, bisa. Ayo. Bisa pandu kami. Ya, betul di Pija. Ya, untuk kelompok jangan dengarkan kami ya. Mungkin fokus saja cari jawaban dulu ya kan. Supaya rileks aja, Lis, tangannya ke kiri, ke kanan. Oke, kasih silakan dipandu. Mungkin ajak teman-temannya mungkin. Ada moderator memandu. Ya, saya persilahkan kepada Hafizatul Husna untuk ya mengajak peserta mungkin. Seperti apa tadi kan ada saran tuh. Untuk siang ini tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baiklah, semuanya bisa di hadapan kamera masing-masing. Tangannya disambung seperti. Mungkin Benar-benar Pija. Ayo ikuti. silakan. Oke, kawan-kawan peserta diskusi bisa ikuti Saudari Hafizatul Husna. Nah, nih diumpat kita ada nih. Ayo diulangi lagi. Ayo semuanya tangannya dimajukan ke depan. Arahkan ke kanan. Ini kita penjas kah? Kemudian ke kiri. Sudah. Mungkin hanya sedikit membuat kalian membuka kamera ya. Ya, terima kasih kepada Saudari Hafizatul Husna ya telah apa ya mengajak kawan-kawan untuk rileks sebentar kayak gitu. Ya, pada kelompok apakah sudah dapat jawaban? Kelompok, tolong perwakilannya jawab. Ya, moderator, apakah terdengar? Oh ya, bagus. Ya, sudah terdengar. Dari kelompok apakah sudah dapat jawaban? Ya, saya akan mencoba menjawab nomor pertanyaan yang pertama dari Nurmaya Sari. Oke, tunggu dulu. Bisa aktifkan Maaf, kamera suaranya. kah? Sana. Siti Aminah Roa ini bisa aktifkan kamera? Enggak, Lis. Maksudnya tuh suaranya tuh kayak tinggalan kayak itu. Oke. Apakah terdengar? Oke, terdengar. Mungkin agak kecil. Tapi kalau yang pakai headset terdengar. Kameranya bisa dihidupkan? Sudah hidup ini. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa juga tidak apa ya. Persilakan saja untuk
menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Dari siapa tadi? Dari Pertanyaan dari yang mana? Oke, dari Normaya Sari. Dipersilakan kepada Siti Aminah Nurul Aini untuk menjawab pertanyaan dari Normaya Sari. Ya, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Normaya Sari. Pertanyaannya adalah, dalam model terpadu kalian, lebih dominan pembelajaran berkelompok. Dalam pembelajaran ini, pasti ada anak yang aktif dan pasif. Bagaimana cara agar semua bisa berkontribusi dengan maksimal dalam kelompoknya saat pembelajaran? Nah, di sini mungkin saya akan menjawab dari sudut pandang saya. Jadi menurut saya, bagaimana cara agar anak yang pasif juga ikut aktif seperti anak-anak yang lainnya. Sedangkan biasanya pembelajaran berkelompok ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa langkah-langkahnya hanya ada satu anak yang dipanggil untuk maju ke depan. Nah, menurut saya di sini harus pintar-pintar gurunya. Yang pertama adalah selain murid yang maju itu tadi, murid juga diiming-imingi seperti siapa yang mau maju ke depan membacakan hasil diskusinya akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada yang ditunjuk. Nah, dengan seperti itu akan memancing anak agar lebih aktif dan lebih ambisius dalam pembelajaran. Selain itu juga, agar anak juga berkontribusi, anak yang pasif ini ikut berkontribusi dalam pembelajaran, menurut saya, selain dibacakan di depan kelas, itu juga ditulis. Jadi setiap anak memiliki hasil diskusinya masing-masing. Jadi hasil diskusi dari kelompok itu tadi ditulis masing-masing oleh anak, ditambahkan dengan mungkin opini dia sendiri atau tambahan jawaban dari dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, di situ anak-anak yang lainnya yang pasif ini meskipun dia tidak maju juga mendapatkan nilai dan ada kontribusi seperti murid-murid yang lainnya. Ya mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Siti Aminah Nurul Aini telah menjawab pertanyaan dari Normaya Sari tadi ya. Nah, ada lagi kah dari kelompok yang ingin menambahkan jawaban dari Siti Aminah Nurul Aini tadi? Kelompok? Aku. Oke, dipersilakan kepada Ainaya Fajira. Tolong dikurangi dulu suara yang di laptop tuh. Terdablin. Kedengaran nggak? Masih lah. Oke, sudah. Persilakan. Nah, di sini saya sedikit menambahkan agar anak bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Misal, kumpulkan semua jawaban yang diberikan siswa pada saat diskusi tadi dan didiskusikan dengan seluruh siswa dari semua jawaban yang diberikan. Terus minta alasan kenapa satu jawaban itu bisa diterima dan yang lain tidak bisa diterima. Maka setiap siswa itu bisa sharing pengetahuan antar siswa dan saling memberi informasi dan semua siswa dapat terlibat dalam pembelajaran. Terus menjaga atmosfer berpikir siswa dalam kelas dengan melempar pertanyaan dan jadikan suasana belajar lebih mirip percakapan antar siswa dengan guru, bukan pengajaran yang kaku dengan guru bercerita dan murid mendengarkan. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ainaya Fajira. Dari kelompok ada lagi kah yang ingin menambahkan? Ada lagi? Oke. Kepada Saudari Maria dipersilakan. Saya akan sedikit menambahkan bagaimana cara kita untuk membuat anak itu semuanya berkontribusi dalam maksimal saat pembelajaran. Yang pertama ialah kita itu harus kreatif dalam memilih pembelajaran yang mampu menuntut siswa untuk sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yang kedua juga dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak itu semangat dalam belajar sehingga anak itu dapat
berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, sebenarnya pembelajaran terpadu yang kami susun ini sudah bertujuan untuk melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran. Karena pada NHT anak ini kan diajak oleh guru untuk menyampaikan hasil diskusi. Anak tersebut tidak tahu siapa yang akan dipanggil oleh guru. Jadi anak tersebut sudah mempersiapkan dengan matang dan mendengarkan diskusi dengan maksimal sehingga dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Mariatul ya. Dari kelompok ada lagi kah yang ingin menambahkan jawaban? Oke, nampaknya cukup. Saya lempar kepada audiens. Adakah yang ingin menambahkan dari audiens? Mungkin menyanggah, ya kan, menambahkan. Kepada dua orang penambah atau penyanggah, saya persilakan. Oke, adakah? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari kelompok? Oke, dari siapa? Saya. Oke, Habibah. Oke, kepada Habibah, saya persilakan. Oke, di Hajeng nanti ya, Habibah dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah, nomor absen 46 dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menambahkan. Menurut pendapat saya sendiri, untuk mengurangi kepasipan anak atau mengantisipasi adalah memberikan semangat, yaitu semangat bisa semangat di awal, di tengah-tengah pembelajaran, atau di akhir. Jadi kan biasanya kita melakukan pembelajaran tuh, ada misalnya anak-anak nih yang diam aja terus. Jadi kita bisa di sana untuk melakukan yel-yel atau cek semangat dan lain-lain. Atau misalnya ada yang anak-anak yang malu untuk maju atau malu untuk memberikan masukan dan lain-lain, kita bisa memberikan tepuk semangat dan lain-lain seperti itu. Itu juga sangat memotivasi anak untuk menjadi maju dan memotivasi anak untuk meningkatkan kepercayaan diri si anak tersebut. Dan selanjutnya adalah, kan tadi katanya model terpadu kalian ini kan lebih menekankan pada yang berkelompok. Jadi menurut saya kita sebagai guru juga bisa membuat list apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh kelompok itu. Misalnya anggotanya kan ada 5 orang. Jadi kita buat list tugas untuk 5 orang. Jadi si ini mengerjakan ini, si ini mengerjakan ini. Dan otomatis ketika sudah dibagi list tersebut, mereka diusahakan harus bertanggung jawab pada tugas-tugas tersebut. Jadi kan di sana mereka akan bekerja sama, saling membantu satu sama lain, terlebih dari list-list tugas yang mereka harus kerjakan. Yang selanjutnya adalah cari tahu apa penyebab dari anak itu menjadi tidak aktif. Kenapa anak itu jadi pasif? Pasti ada latar belakangnya, pasti ada penyebab dari hal tersebut. Misalnya kalau dia berbicara, teman-teman yang lain mengolok-olok, mungkin ada trauma di masa lalu, dan lain-lain. Kita bisa menyelidikinya dan mencari tahu apa saja solusi yang harus kita lakukan terhadap anak-anak tersebut. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui semua karakteristik peserta didik yang kita ajari di kelas tersebut. Ya, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Habibah. Ya, mungkin poin yang saya tangkap tadi adalah kepada si guru itu tadi ya kan, pembagian job desk untuk siswanya tadi. Jadi diulah dulu job desk-nya. Dan juga kita sebagai guru harus tahu nih karakteristik siswa yang ada di kelas kita ini seperti apa saja. Nah, oke, selanjutnya kepada di Hajeng ya mungkin tadi. Oke, di Hajeng, saya persilakan. Ya, perkenalkan nama saya Diaja Inindrias, nomor absen 3 dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menyanggah dari jawaban dari kelompok tadi. Saya sesungguhnya kurang setuju dengan jawaban Siti Aminah dan anggota kelompok tadi, bahwa yang ditanyakan oleh saudari Nur Mayasari adalah bagaimana agar siswa itu dapat berkontribusi maksimal dalam kelompoknya. Namun, ketiga penyaji tadi hanya menjelaskan bagaimana agar siswa itu aktif dalam kelas. Nah, saya setuju dengan jawaban saudari Habibah bahwa guru dapat membuat job desk di mana setiap siswa tadi di dalam kelompoknya dibagi mana yang merangkum, mana yang berdiskusi menjawab soalnya tersebut, sehingga
setiap siswa itu dapat saling berkontribusi dalam kelompoknya. Kan meskipun dia menggunakan NHT, salah satu dipanggil, kalau misalnya tidak ada rangkuman dari diskusinya, tidak bisa juga. Nah, oleh karena itu setiap siswa harus memiliki tugasnya masing-masing. Kemudian ada cara lainnya, yaitu kita dapat gurunya harus bisa mengatur dalam kelompok kecil itu bagaimana agar siswanya ini dapat ikut serta semuanya. Kan kita ada 8 keterampilan kan yang harus dipelajari. Nah, kita harus menggunakan setiap keterampilan itu agar siswa itu dapat efektif di kelas, dapat berkontribusi aktif baik itu di dalam kelompoknya maupun dalam pembelajaran. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Diah Ajeng ya. Mungkin di sini saya ingin meluruskan terlebih dahulu ya. Sebetulnya di presentasi atau di PPT kami tadi sudah ada tuh tertulis di situ juga. Mungkin hanya di jawaban tadi mungkin tidak tersebutkan kembali. Padahal kan situ ada tertulis bahwa di kekurangannya tadi bahwa kendalanya tadi bisa salah satu siswa itu mencontek hasil tugasnya itu. Nah, kan misalnya itu sudah ada artinya dalam kata lain di situ gurunya sudah juga membagi job disk bahwa mengerjakan ini. Nah, si anak ini tadi mencontek. Nah, itu tadi bisa jadi kendala. Kami masukkan tuh di situ entah slide berapa tadi saya lupa. Mungkin ya kekurangan dari kelompok tadi juga tidak tersebutkan kembali, tapi dari tambahan Habibah sudah terlengkapi. Nah, kayak gitu kan tadi Diah Ajeng, apakah betul? Oke, ya betul. Mungkin sudah clear ya. Oke, saya kembalikan kepada, karena sudah ada 2 penambah atau penyanggah ya, kita sesuai dengan peraturan yang saya bikin tadi. Saya kembalikan kepada penanya, Saudari Normaya Sari. Gimana? Iya, sudah paham. Oke, Sudah jelas sekali dari Habibah. Terima kasih. Oke, mungkin jawabannya sudah jelas ya kan. Oke, terima kasih kepada penanya dan juga kepada kelompok, kepada audien yang menambahkan, serta audien yang menyanggah. Nah, yang di sini kan meluruskan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama tadi sudah clear. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Pikihan Tandan Ramadan dari kelompok 5. Nah, dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Pikihan Tandan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pikihan Tandan Ramadan. Kelompok sudah menjelaskan kendala perpaduan dari 3 model tersebut bagi guru. Pertanyaannya adalah bagaimana kendala atau kesulitan pengaplikasian 3 model tersebut bagi peserta didik agar guru bisa melakukan tindakan preventif sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin kendalanya bagi siswa itu, pertama, apabila siswa itu baru pertama kali melakukan model tersebut, apalagi sebelumnya belum pernah melakukan model pembelajaran inquiry, maka siswa pasti akan tentunya mengalami kesulitan, sehingga belum bisa mengikuti pelajaran sesuai yang diharapkan oleh guru. Maka guru itu perlu menekankan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model tersebut. Serta guru juga harus menekankan kembali mengenai pelaksanaan pembelajaran maupun aspek-aspek yang terkait dengan penilaian. Penilaiannya kan misalnya dalam keaktifan, siswa dituntut untuk lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Terus juga kendalanya mungkin pada saat diskusi, siswa masih merasa takut dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun dalam mengeluarkan pendapatnya. Oleh karena itu, siswa perlu diberikan motivasi dan penguatan oleh guru agar rasa percaya diri dan keberanian siswa meningkat dalam mengemukakan ide maupun bertanya. Ya, mungkin akan ditambahkan oleh yang lainnya. Oke, terima kasih kepada kelompok dari Nor Asia ya, dari anggota kelompok yang lain. Dipersilakan untuk menambahkan. Halo anggota kelompok. Oke, gimana anggota kelompok? Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, sekali lagi ya saya tanya anggota kelompok, adakah yang ingin menambahkan? Oke, tidak ada. Jadi dari kelompok tadi jawabannya dari Nor Asia ya. Oke, saya lempar kepada audiens. Adakah yang ingin menambahkan dari audiens? Silakan chat dulu supaya adil. Chat dulu yang ingin menambahkan. Jadi saya pilih di chat itu.
Ayo, audiens, ada yang ingin menambahkan juga? Atau tidak ada? Sudah jelas? Oke, sudah jelas mungkin. Oke, sudah jelas. Ya, langsung saja saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudara Pikihan Tan dan Ramadan. Gimana? Saudara Pikihan? Sudah puas? Izin moderator. Oke. Silakan. Kira-kira tindakan persiapan seorang guru untuk mengatasi masalah tersebut apa ya? Oke, mungkin ada tanya jawab dulu ya. Oke, dipersilakan karena tadi sedikit juga diskusinya ini. Oke, dipersilakan kepada kelompok dari Nur Asia mungkin ada jawabannya dari pertanyaan Pikihan Tadan tadi. Tindakan. Tentunya guru tuh perlu memberitahu model pembelajarannya itu seperti apa, langkah-langkahnya. Itu perlu tahu kan. Kalau misalnya murid tuh tidak tahu langkah-langkahnya itu bagaimana nanti pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Nah, oke. Dari kawan kelompok ada lagi menambahkan. Oke, kepada sana ya, Siti Aminah Nurul ini dipersilakan. Nah, jadi yang tadi yang ditanyakan adalah apa persiapan dari guru agar dalam menghadapi kendala atau kesulitan dalam penerapan atau pengaplikasian 3 model tersebut. Yang pertama, tentunya guru harus memastikan bahwa materi-materi yang dipilih itu adalah materi-materi yang sesuai dengan cocok dalam pengaplikasian di 3 model tersebut. Karena kan ada materi yang mungkin cocok diaplikasikan pada 3 model ini tersebut, ada yang kurang cocok. Nah, selain itu kita harus mempertimbangkan juga keadaan muridnya ini tadi. Apakah murid ini sanggup dalam kan ini tadi 3 model ini tadi termasuk inquiry. Nah, inquiry itu merumuskan masalah dan merumuskan masalah ini agak sulit dijalankan oleh anak SD. Maka dari itu, guru tersebut persiapannya adalah harus mengamati siswa-siswanya sendiri. Oh, apakah muridku ini sanggup dalam menjalankan pengaplikasian di penggabungan dari 3 model tersebut. Dan guru juga hendaknya memilah materi itu tadi. Intinya adalah materi yang akan disajikan dalam pengaplikasian 3 model tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan atau kebisaan siswa dalam menerimanya. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Saudari Siti Aminah Nurni. Gimana kepada Saudara Pikihan Tandan? Oke, cukup dari saya. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Oke, artinya clear ya pertanyaan kedua ini. Clear kan? Clear and clear. Oke, sip. Oke, kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab sesi pertama. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab yang kedua. Dipersilahkan kepada audien yang ingin bertanya, dipersilahkan chat terlebih dahulu. Siapa yang ingin bertanya? Oke, dipersilakan kepada Saudara Muhammad Wijaya Septiandi. Bisa terdengar? Oke, jelas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Wijaya Septiandi dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, mengapa kalian memilih ketiga model ini untuk diterapkan dalam pembelajaran terpadu? Ya, sekian.
Jangan lupa pertanyaannya dituliskan kembali di kolom chat ya. Oke, kepada kelompok apakah sudah jelas pertanyaan dari saudara Muhammad Wijaya tadi? Kelompok Ya, cukup gimana? jelas. Oke. Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Diah Ajeng. Oke, saudari Diah Ajeng. Baiklah, perkenalkan nama saya Dia Ajeng Aining Tias, nomor absen 3 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kan tadi di PPT sudah ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga pembelajaran yang digunakan tadi. Nah, yang saya tanyakan adalah kelebihan dan kekurangan dari perpaduan 3 model tadi. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Diah Ajeng. Kepada kelompok, apakah sudah jelas pertanyaan dari Diah Ajeng? Ya, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa ya, bagi yang penanya dituliskan kembali pertanyaannya di kolom komentar chat, di kolom chat ini. Nah, mari kita beri waktu 5 menit kepada kelompok untuk mencari jawaban dan mendiskusikan jawabannya, agar bisa menjawab pertanyaan dari audien tadi. Oke, selanjutnya sambil menunggu anggota kelompok mencari jawaban, kita akan kembali kepada akan kembali ice breaking mungkin. Oke, tadi sudah sesi tanya jawab pertama kan tuh dipimpin oleh Hafizatul Husna. Nah, yang kedua ini ada lagi kah yang ingin memimpin? Oke, gimana? Ada. Kepada Ririn. Oke, mungkin Ririn ada? Kada. Oh, nggak ada kah? Oke, kepada Ais mungkin. Ya, saudari Ais, ada ice breaking kita atau apa kayak gitu? Tidak ada. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kepada Siti Rahmah, ada? Oh, ada. Sip. Kepada Alpisah? Saudara Alpisah mendengar? Kededa. Oh, kededa. Sip. Oh, iya, dari lakiannya belum lagi lelah. Sampai dari siapa ya? Parwaji ada? Tidak ada. Oh, sip. Oke. Kok mungkin sambil kayak gini saya tanya-tanya ya kan tidak ada sudah 3 menit jadi 2 menit lagi. Oke, dipersilakan ya kepada anggota kelompok 2 menit lagi waktu kalian. Dari kelompok apakah sudah dapat jawaban? Anggota kelompok. Ya, Saudari Halis, saya mungkin akan berusaha menjawab pertanyaan dari Saudara Wijaya. Oke, dipersilakan. Ya, pertanyaan dari Saudara Wijaya adalah mengapa kalian memilih 3 model ini untuk diterapkan dalam pembelajaran terpadu? Nah, kalau menurut saya pribadi, kenapa 3 model ini tadi yang dipadukan adalah yang pertama adalah
ini sudah memasuki dalam tahap era 4.0 dan masuk era ke 5.0. Jadi pembelajaran itu harus semakin high thinking order skill. Jadi segala pembelajaran ini harus meningkatkan, selain juga meningkatkan berpikir kritis siswa, juga harus meningkatkan daya berkomunikasi siswa dan kemampuan siswa dalam bersosialisasi. Maka dari itu, kenapa ketiga model ini digabungkan adalah karena yang pertama itu tadi, karena di era 4.0 ini kan pembelajaran ini menekankan untuk meningkatkan daya berpikir kritis siswa. Nah, maka dari itu kenapa dipilih ada inquiry-nya. Dan selanjutnya, selain berpikir kritis, juga siswa ini dipacu untuk ditekankan agar bisa bersosialisasi dan meningkatkan kemampuan sosial anak-anak tersebut. Jadi, kenapa pembelajaran berkelompok dan merumuskan masalah ini tadi digabungkan itu ya karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran supaya lebih meningkatkan budaya berpikir kritis dan kemampuan bersosialisasi tadi. Mungkin itu saja sedikit jawaban dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Siti Aminah Nuraini. Kepada anggota kelompok, ada yang ingin menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan. Oke, dipersilakan kepada Nur Asia. Alasan mengapa memilih 3 model itu, pertama, saya setuju ya dengan jawaban Siti Aminah Nuraini. Tentunya kita ini kan di zaman yang sudah modern ini, tentunya perlu bagi anak untuk meningkatkan dalam berpikir kritisnya. Terus juga cocok digunakan karena meningkatkan kerjasama siswa. Serta juga kan ada model pembelajaran inquiry itu meningkatkan hasil belajar, membuat siswa lebih aktif, serta mendorong siswa untuk berpikir intuitif. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Mungkin akan ditambahkan oleh teman saya. Oke, terima kasih pada Nur Asia. Mungkin kita mengingat waktu ya, sudah jam 3 mendekati waktu kuliah kita yang dekat habis. Saya langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Kepada Saudara Wijaya, gimana? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Oke, terima kasih Saudara Wijaya. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan, bisa kita lanjutkan nanti saja ya di grup mungkin. Oke, kepada Saudara Wijaya, sudah jelas kan? Oke. Ya, sudah. Langsung. Oke, kepada anggota kelompok, langsung saja jawab pertanyaan dari Dihajeng. Dipersilakan. Ya, saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari Dihajeng. Apakah jelas suaranya, moderator? Oke, jelas. Jelas. Ya, di sini saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari Dia Ajeng. Pertanyaannya adalah, di dalam PPT sudah dijelaskan kelebihan dan kelemahan tiap model yang digunakan oleh penyaji. Nah, jadi apa kelebihan dan kelemahan dari perpaduan ketiga model tadi? Nah, yang pertama, kelemahannya mungkin, saya akan pertama bahas kelebihannya. Nah, kelebihannya ada di jawaban saya tadi, yang jawaban kenapa kami menggabungkan 3 model tersebut. Jadi kelebihannya ini tadi tuh, karena ini memadukan mode pembelajaran berkelompok dan merumuskan masalah, jadi pembelajaran ini menjadi lebih meningkatkan intelektualitas berpikir siswa. Jadi daya berpikir kritis siswa itu meningkat dalam model pembelajaran gabungan ini tadi. Itu kelebihannya, dan kelemahannya adalah, menurut saya kelemahannya adalah dalam penerapan langsungnya ini. Jadi tidak semua siswa dapat
Jadi kan siswa ada yang berpikirnya lambat, ada yang cepat menangkap, ada yang lebih lambat menangkap. Jadi di sini siswa yang lambat menangkap ini adalah akan kesusahan untuk mengejar siswa yang cepat menangkap, karena ini kan tadi berbasis kelompok. Nah, jadi dalam suatu kelompok itu pasti ada yang lambat menangkap dan cepat menangkap. Nah, jadi siswa yang lemah ini tadi dalam pembelajaran berbasis kelompok, dan ini juga merumuskan masalah, biasanya siswa yang lambat menangkap ini tadi akan cenderung pasif karena dia tidak bisa mengejar seperti temannya yang cepat menangkap. Mungkin itu saja sedikit jawaban, mungkin akan ditambahkan oleh anggota yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Siti Aminah Nuraini. Dipersilakan kepada anggota kelompok untuk menambahkan. Mungkin kepada Saudara Denny, dipersilakan. Ya baiklah, saya akan sedikit menambahkan tadi, yang dimana adalah kekurangannya. Nah, karena dalam pembelajaran terpadu ini menggunakan kelompok-kelompok kecil dan harus diawasi. Nah, kekurangannya itu adalah cara guru mengawasinya apabila dalam kondisi kelas ataupun muridnya itu yang banyak, sehingga guru akan kesulitan dalam mengkondisikan agar menteraturkan anak-anak supaya berdiskusi dengan benar. Karena biasanya kalau kelompoknya udah banyak, guru tidak bisa lagi memperhatikan yang mana yang benar-benar bekerja, mana yang sambil bermain. Nah, itu salah satunya. Dan juga dalam penyajiannya, sini guru hanya menjanjikan sedikit tentang pembelajaran yang akan dibahas dalam kelompok tadi. Nah, di situ juga salah satu kekurangannya. Karena guru menyampaikan hanya sedikit, maka pemahaman murid pun akan lebih sedikit. Kecuali sang murid ini bisa mencari dari sumber lain, ataupun guru menyediakan sumber lain agar murid ini dapat mencari sumber untuk menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan oleh kelompoknya tadi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok telah menjawab pertanyaan. Langsung saja saya kembalikan kepada Dia Hajeng. Bagaimana? Siap, sudah. Oke, sudah cukup jelas ya? Diterima. Oke, dengan dijawabnya pertanyaan Dia Hajeng tadi dan juga selesainya sesi tanya jawab kedua, maka sesi tanya jawab telah berakhir. Selanjutnya kita akan masuki sesi penutup. Nah, demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kedua. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini mewakili anggota kelompok saya. Kami memohon maaf kalau ada kekurangan atau kehilapan atas apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada dosen pembimbing.